Halo semua, selamat malam. Malam ini kita bahas kitab ekonomi ya, yang pendapatan nasional. Nanti kalau ada apa-apa, langsung on mute aja ya. Oke. Kelihatan nggak sharing screen-ku? Kelihatan. Oke. Kelihatan kok. Oke. Hari ini kita nyampe jam 9 aja ya. Soalnya aku habis itu ada urusan, jadi kita langsung mulai aja. Nomor 1, kira-kira jawabannya apa nih? Bukan. Ada jawaban lain? Ya, jawabannya yang E ya. PDB itu pakainya nilai final goods atau value added atau nilai tambah. Jadi kalau intermediate atau setengah jadi belum bisa dihitung dimasukin ke PDB. Nomor 2, jawabannya apa nih? Produksi bukan, Kak? Ya, betul banget ya. Menjumlahkan setiap nilai tambah atau value added, seperti yang tadi aku bilang, itu pendapatan atas produksi. Kalau metode pengeluaran, itu pakainya yang CIGXM. Terus, yang pendapatan, itu pakainya yang RWIP. Lanjut, nomor 3. Ada yang tahu jawabannya? Kakak. Ada yang lain? Belum tahu caranya, Kak. Oke, langsung bahas ya. Ini kan kita tambahan pendapatan nasional, berarti kita di sini bahas multiplier atau angka pengganda. Nah, multiplier untuk pengeluaran, ini kan menambah pengeluaran pemerintah. Berarti multipliernya itu sama dengan 1 per MPS. MPS-nya di situ berapa? 0,8 kan? Berarti 1 per 0,8 dibagi 10 per 8. 10 per 8 sama dengan 5 per 4. Udah? Rumusnya MPS itu kan K dikali apa yang berubah. Yang berubah berapa? 500 miliar. Berarti 5 per 4 dikali 500. Jawabannya 625. Jawabannya. Ini delta Y. Delta itu gimana ya? Delta Y. Aku pakai delta gini aja ya. Tulisnya sama dengan K dikali yang berubah. Kalau yang berubah itu pendapatan pemerintah, konsumsi, saving, dan investasi, itu pakainya yang 1 per MPS. Kalau misalkan yang berubah itu adalah pajak, pakainya minus MPC per MPS. Ini kalau dia mau ngetik rumusnya banget, sambil aku dikte. Kalau yang berubah itu subsidi, MPC per MPS. Terus, satu lagi, kalau yang berubah itu ekspor-impor, bentar. Nah, kalau yang berubah itu ekspor-impor, nanti multipliernya itu 1 per MPS plus MPM. MPM itu marginal propensity to import. Biasanya jarang banget keluar kalau yang ekspor-impor gitu. Biasanya cuma pajak, subsidi, konsumsi, investasi, saving, atau government expense. Yang di sini karena ada kata-kata pemerintah menambah pengeluaran, berarti di sini yang ditambah adalah government expense. Government expense itu tadi sama kayak C, sama kayak I, sama kayak S, dan sama kayak G, yaitu 1 per MPS, rumus multipliernya. Sampai sini ada yang perlu ditanyain? Kak, boleh ulang nggak rumus-rumusnya? Oke, aku ulang ya. Kalau yang berubah itu konsumsi, investasi, saving, atau government expense,
itu rumusnya adalah 1/MPS. Ini MPS ya, karena rumusnya udah saving, udah rumus S. Terus, kalau misalkan yang berubah itu pajak, maka rumus multipliernya itu minus MPC per MPS. Jadi nanti, ini kan MPS, MPC-nya kan 0,2. Udah pada itu kan belajar yang YCIS. Nah, kalau misalkan MPS-nya 0,8, berarti MPC-nya adalah 1 minus 0,8, berarti kan 0,2. Kalau yang berubah itu pajak, maka rumus multipliernya minus MPC per MPS. Minus 0,2 per 0,8. Jadi nanti minus 1/4. Minus itu artinya apa sih? Minus itu artinya berkebalikan. Jadi kalau pajaknya naik, nanti multipliernya itu akan mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Kebalikannya, kalau positif itu berarti kalau naik, maka akan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional. Gitu. Terus, tadi subsidi itu MPC. Udah. Ada lagi yang penting? Kak mau tanya, Iya. itu 10/8 itu dari mana ya, Kak? Gimana? Ketinggalan. Yang 10/8. 10/8 itu 1/MPS. 1/0,8 aja kayak 1/8/10 kan. Berarti sama aja 10/8. Gitu. Oke, Kak, makasih. Iya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada aku lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 jawabannya apa nih? D4 aja. Ada lagi yang lain? Ya, jawabannya D, pendapatan per kapita. Karena pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada pertambahan jumlah penduduk. Rumusnya pendapatan per kapita kan pendapatan nasional dibagi pertambahan jumlah penduduk. Nah, kalau misalkan pertambahannya pendapatan nasionalnya itu lebih besar daripada pertambahan jumlah penduduk, berarti nanti pendapatan per kapitanya bakal meningkat. Gitu. Ini rumusnya delta pendapatan nasional per delta jumlah penduduk. Delta itu perubahan atau pertambahan. Gitu. Ada yang perlu dijelasin? Oke. Lanjut ya, nomor 5. Atau kalau ada yang mau tanya dulu, nggak apa-apa? Lanjut, Kak. Oke. Nomor 5 ya. Nomor 5 jawabannya apa nih? A. B bukan. A bukan. B. 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 Oke. Ada jawaban lain? Iya, pendekatan pengeluaran. Ya, jawabannya B. Kalau misalkan menghitung pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Ini aku jelasin aja ya, nggak aku tulis. Ada pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Kalau pendekatan produksi, yang tadi aku bilang, pakai nilai akhir atau final goods, atau pertambahan nilai atau value added. Kalau misalkan pendekatan pengeluaran, itu pakai yang rumus Y sama dengan CIGXM. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X minus M. C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G itu government expense atau pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. X min M ini dihitung sebagai neto ekspor. Gitu. Terus kalau metode satu lagi ada metode pendapatan. Itu pakainya Y sama dengan RWIP. R itu rent atau sewa, W itu wage atau gaji, I itu interest atau bunga, P itu profit atau laba. Itu adalah metode pendapatan atau balas jasa dari setiap pemilik faktor produksi. Gitu. Ada yang perlu dijelaskan? Paham, Kak.
Berarti itu yang 2 sama 4 itu metode pendapatan ya, Kak? Kalau 2 itu kan suku bunga, itu berarti kan dia interest. Itu dia masuknya metode pendapatan. Tapi kalau 4 nilai tambah, itu masuknya metode produksi. Gitu. Nomor 6 ya. Ini, oke. Ini dulu aja di sini. Oke. Diketahui data perekonomian. Kalian kelihatan nggak kalau aku kecilin segini? Soalnya sebagian soalnya di sini. Oke, ditanyainnya PNB ya. Ingat ditanyain PNB. Soalnya ini. Ini berapa? 12, Kak. 12. Ada jawaban lain? Ya, 12. Oke. PNB itu produk nasional bruto. Atau kan kata ada tulisan nasional, berarti menghitung semua pendapatan yang diterima oleh warga negara dari negara tersebut. Jadi, entah dia berjualan di dalam negeri atau di luar negeri, selama dia warga negara tersebut, maka dia dihitung. Kebalikannya, kalau bukan warga negara, meskipun dia ada di dalam negara tersebut, maka dia nggak dihitung. Berarti di sini ada 10 miliar. Pendapatan faktor produksi nasional yang diperoleh di luar negeri, ini kan, dia itu nasional, tapi diperoleh di luar negeri. Itu dihitung nggak? Hitung. Ya, dihitung. Kalau misalkan yang ketiga ini, faktor produksi asing yang diperoleh di dalam negeri, itu berarti dia kan nggak dihitung, karena dia itu bukan milik negara tersebut, karena dia asing. Maka yang 10 miliar ini kita minus. Oke? Berarti PDB itu kan produk domestik bruto. Baik dia itu warga negara tersebut atau bukan, ketika dia dihasilkan dalam negara tersebut atau domestik tersebut, maka dia tetap dihitung dalam PDB. Nah, PDB ini isinya itu warga asing dan warga lokal yang ada di domestik tersebut. Nah, kita cuma boleh ngitung warga lokalnya doang nih. Berarti yang 10 kita tambahin sama 12, karena 12 ini dihitung kan tadi. Dia itu warga negara tersebut, cuman dia ada di luar negeri. Nggak apa-apa kalau dimasukin ke nasional. Yang nggak boleh itu asing ketika dia di dalam negeri. Berarti 10 tambah 12 minus 10. Hasilnya sama dengan 12. Benar. Masih ada yang kurang jelas? Harusnya benar. Ada yang kurang jelas? Paham, Kak? Oke. Nomor 7 nih. Jawabannya apa? PNB. Ya, benar banget tadi ya udah aku jelasin. TKI itu kan warga nasional Indonesia, warga lokal. Tapi dia kerjanya di luar negeri. Tetap dihitung dong ke nasional. Dia nggak boleh dihitung ke produk domestik bruto. Karena dia nggak lagi kerja di Indonesia. Gitu. Nomor 8. Jawabannya apa nih? Ada yang udah hitung belum? Rp4.000 nggak, Kak? Iya. Yang lain? Udah ada yang berhasil ngitung juga? Belum selesai ngitung, Kak. Oke. Kita hitung bareng ya. 3980 itu kan GDP awal. Ini sama persis kayak soal nomor sebelumnya 6 tadi. 3980 dikurangi 42. Karena yang 42 itu adalah warga negara asing. Sementara kita mau ngitungnya nasional produk. Nah, terus ditambah 62. Karena yang 62 ini adalah warga lokal meskipun dia berproduksi di luar negeri. Berarti hasilnya itu 4.000. Nah, terus yang lain-lainnya buat apa? 62 produknya segala macam, ini tuh cuma pengecohnya aja. Yang penting kita tahu definisinya gross national product, itu kita bisa pilih apa aja yang dipakai dan apa aja yang enggak. Gitu. Ada yang perlu dijelasin? Lanjut, Fir. Lanjut, oke. Nomor 9. Jawabannya apa nih? A, bukan. A. Oke, benar banget.
Kalau negara berkembang itu kita asumsiin, kebalikannya dulu deh biar gampang, negara maju. Negara maju itu kita asumsiin tingkat pendidikannya tinggi, SDM-nya berkualitas, maka dia kerja dimanapun, dia akan menghasilkan gaji yang tinggi. Nah, gajinya orang-orang ini akan masuk ke produk nasional bruto. Karena ngikut kewarganegaraannya kan, jadi negara maju itu produk nasional brutonya lebih tinggi daripada produk domestik bruto. Kalau negara-negara berkembang, kebalikannya gitu. Karena biasanya orang-orang yang, misalkan ya orang Indonesia keluar negeri itu jadi TKI, TKW, banyak kan gitu. Kalau orang Amerika ke sini jadi profesor gitu-gitu. Asumsinya gitu. Lanjut, nomor 10. Ya, kelihatan kan soalnya? Segini. Jawabannya apa nih? Kak. Bener. Yang lain? Udah bisa hitungnya? Oke, metode pengeluaran. Pengeluaran tadi berarti kita pakai CIGXM. Oke. Aku langsung ke CIGXM aja ya, nulisnya yang itunya. Konsumsi agregatnya 250. Ditambah investasinya 70. Ditambah konsumsi pemerintah itu sama kayak government expense. Berarti tambah 50. Ditambah dalam kurung ekspor dikurangin impor. Berarti sama dengan 250 tambah 70 tambah 50. Berarti kan sama dengan 370. Gitu. Ada yang perlu dijelasin? Aman, Kak. Oke, lanjut ya. Di bawah ini adalah kegiatan. Oh, nggak usah aku bacain, Ding. Jawabannya apa? Masuknya ke PNB. Tidak dimasukkan tapi. Coba nih. C, Kak. Iya, bener banget, C. Kalau tidak dimasukkan ke produk nasional bruto, berarti dia kewarganegaraannya bukan dari negara tersebut. Donald ini kan bukan dari Indonesia, berarti dia adalah milik warga asing yang beroperasi di Indonesia. Makanya dia nggak dimasukin di PNB, tapi dia masuk ke PDB atau domestik gitu. Nomor 12. Nih, kata kuncinya di sini. PNB bukan sih? PDB bukan, Kak? Ya, PDB maksudnya. Nah, ya, oke. Benar-benar PDB jawabannya. Karena penduduk suatu negara. Namanya penduduk itu dia boleh warga negara tersebut atau warga negara asing yang udah sah menjadi penduduk. Yang penting dia tinggal dan bekerja atau tinggal di situ, di suatu daerah itu. Jadi ini WNA ataupun WNI dari satu negara. Karena dia penduduk, berarti dia masuknya ke domestik. Nomor 13. Yang Oke. B nggak, Kak? Ya, bener banget, B. Aku kasih urutan-urutannya ya. Urutannya itu dari GDP. Ini kita pakai urutannya dulu aja. Terus GNP. Hey. GNP. Terus NNP. Habis itu NNI. PI, BI. GDP itu adalah tadi domestik bruto yang udah aku jelasin berkali-kali. Terus GNP itu yang net, nasional. Kok net sih? Nasional atau PNB, sama aja. Ini sama kayak PNB, ini sama kayak PDB. Terus NNP itu adalah net national product atau produk nasional neto. Kalau ini kan produk nasional bruto. Bruto itu kan artinya kotor, neto itu artinya kan bersih. Berarti dari GNP ke NNP itu PNB dikurangi penyusutan.
Kenapa gitu? Soalnya supaya dia menjadi murni atau kotor atau bersih, dia itu harus dikurangin penyusutannya gitu. Terus habis itu dari NNP atau produk nasional neto turun ke NNI atau net national income. Ini sama aja pendapatan nasional neto. Itu berarti sama dengan NNP dikurangin pajak tidak langsung dan ditambahin subsidi. Ini apa nih? Dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Berarti dia masuknya ke NNI, net national income atau pendapatan nasional sama aja. Terus kalau misalkan dari NNI, personal income, kalau NNI itu tadi kita masih ngitung pendapatan nasional atau keseluruhan. Kalau personal income itu udah per kepala pendapatannya berapa. Jadi PI itu rumusnya adalah NNI minus laba ditahan minus iuran-iuran plus transfer payment atau subsidi dikurangin pajak-pajak perusahaan persero gitu-gitu. Jadi segala jenis kayak hal-hal yang harus kita kurangin dulu dari nasional ke personalnya, pajak-pajak negara segala macam yang bakal kita punya. Terus dari PI itu ke DI, DI itu artinya adalah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi dia tuh udah benar-benar harus bersih dari segala macam dan itu benar-benar uang murni yang bisa kita belanjakan. Rumusnya itu adalah PI dikurangi pajak langsung. Ada yang mau ditanyain? Nggak aku tulis ya, soalnya nggak akan cukup nanti. Atau kalau mau aku ulangin rumus-rumusnya nggak apa-apa. Aman nggak? Aman? Oke. Lanjut aja ya, nomor 14. Ada yang udah ngitung? Jawabannya berapa? B kah? Aku waktu itu ngitung nggak ketemu. Iya. Coba ya. Iya kan nggak ketemu ya? Ketemunya berapa? Nggak ketemu. Saya sih dapatnya itu Kak 140. Iya, sama-sama. Oke, sip. Berarti aku benar. Alhamdulillah. Oke, bahas ya. Personal income tadi rumusnya udah aku sebutin ya. Personal income sama dengan berarti kan ada GN 200.000 dikurangin sama pajak tidak langsung ditambah pembayaran transfer atau transfer payment itu ditambah diminus sama depresiasi atau penyusutan barang modal 50.000. Aku nggak urut deh ngitungnya, aku selihatnya nggak apa-apa ya. Harusnya jawabannya 140.000, tapi ini nggak ada. Kalau ngambil yang paling deket kayaknya nggak bagus deh. Nanti paling UTBK nggak ada yang salah soal kok, tenang aja. Nah, biasanya kalau mau cepat itu aku pernah diajarin sama guruku ada rumus gini. Jadi kalau misalkan secara keseluruhan itu BI, kalau ditanyain disposable income itu kita pakai semua data. Kalau misalkan ditanyain personal income, yang pertama harus kita lakukan adalah mencoret pajak langsung. Dicoret. Nih. Pajak langsungnya dicoret. Karena kita nggak ngitung pajak langsung kalau cuma sampai DI. Cuma sampai PI. Soalnya kan pajak langsung itu dihitungnya pas udah ngitung disposable income. Terus, habis itu, yang plus, karena banyakkan tanda minus, berarti kita ingat-ingatnya yang plus. Yang plus itu apa aja? Yang plus itu WNI di luar negeri. Ini buat ngitung dari domestik ke nasional, itu kan kita plus WNI di luar negeri. Terus, ada subsidi juga, plus subsidi, plus transfer payment. Selain ini, semuanya dinegatifin. Ini kan, pajak tak langsung dinegatifin. Yang positif cuman pembayaran transfer atau transfer payment. Gitu. Ini aku biasanya pakai ini sih, cepet. Daripada ngitung dari awal yang PI, DI, sebenarnya itu perlu juga apal supaya tahu, kalau misalkan lupa ini, supaya tahu apa aja yang harus dipakai dan apa aja yang nggak perlu. Biasanya soalnya banyak kayak celian-celian gitu yang mengecoh. Nah, kita makanya harus apal juga supaya kita tahu yang mana pengecohnya. Tapi kalau misalkan udah apal kan pakai ini lebih enak gitu.
Lanjut ya. Ya, Kak. Oke, nomor 15. Jawabannya apa nih? Kak. Ya, benar banget jawabannya E. PDB, tadi kan aku udah ngomong, PDB itu adalah penduduk warga negara asing ataupun negara tersebut yang tinggal di situ. Gitu. Lanjut. Nomor 16. Jawabannya apa nih? B kah? Bener. Nih, Indonesia telah memiliki 3 pendekatan, domestik bruto, pendekatan produksi, untuk perhitungan PDB. PDB itu sama kayak perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Tadi aku jelasin. Terus, ini benar kan berarti? Statement pertama. Terus yang kedua, sebagai suatu ukuran kesejahteraan suatu bangsa, PDB memiliki beberapa kelemahan. Iya, soalnya dia itu nggak memperhitungkan, kalau misalkan PDB doang nih, kita tahu di Indonesia itu PDB-nya tinggi. Cuman kan kita nggak tahu PDB tinggi itu disumbang itu sebagian besar dari warga negara asing atau warga negara Indonesia. Karena kan ukuran kesejahteraannya itu kan kita mau mensejahterakan orang Indonesia dulu. Nah, kalau misalkan kita cuma ngitung PDB-nya doang atau domestiknya doang, kita nggak tahu di negara tersebut tinggi itu karena warga negara asing atau karena warga negara Indonesia-nya. Jadi meskipun warga negara Indonesia-nya pendapatannya rendah, selama banyak orang negara asing di situ yang berpendapatan di situ, PDB-nya tetap kelihatan tinggi. Makanya kita nggak bisa ngelihat, oh ini berarti negaranya lagi miskin nih, orang-orangnya. Kita nggak bisa tahu itu. Gitu. Ada yang perlu dijelasin? Tapi ini nggak berhubungan ya. Lanjut. Oke, nomor 17 apa nih kira-kira? C, Kak. Oke, yang lain? Yap, betul. C ya. Barang yang dihasilkan oleh petani di Indonesia yang langsung dikonsumsi. Terus, bentar. Aku tandain salah-salahnya di mana ya. Langsung dikonsumsi. Terus, jasa yang dihasilkan ibu rumah tangga ya. Ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Penghasilan petinju Indonesia bertanding di Australia, berarti dia nggak dihitung dalam PDB, karena dia di Australia. Terus penghasilan diperoleh dari jual beli barang bekas di Indonesia. Jadi, ada beberapa ketentuan di mana barang atau jasa tersebut tidak bisa dihitung sebagai pendapatan nasional. Contoh, 1, produk yang dimakan atau dikonsumsi sendiri, kayak gini, kayak yang A. 2, produk barang bekas, yang kayak E. Terus produk ilegal atau black market, atau produk gagal QC. Itu. Kalau yang B kenapa salah? Karena ibu rumah tangga ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah, dia nggak dapat gaji secara formal. Gitu. Paling dia cuma dapatnya nafkah dari suami. Dan itu nggak dihitung gaji dan nggak dimasukin ke pendapatan nasional. Karena yang kita adalah gaji suaminya, bukan nafkah suaminya terhadap istrinya. Gitu. Ada yang perlu ditanyain? Kagak lanjut. Oke. Nomor 18 nih, jawabannya apa? D, Kak. Berapa? D. Dadu. Oke. Ini diminta ngitung pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu berarti tadi pakai yang RWIP ya? Berarti yang dipakai itu konsumsi enggak, investasi enggak, anggaran pemerintah, total seluruh gaji ini dipakai, pendapatan bunga dipakai, sewa dipakai, laba perusahaan dipakai. Sewa itu R atau rent, W itu wage atau gaji, I itu interest atau bunga, P itu profit atau laba perusahaan. Kalau dijumlah, setelah dihitung hasilnya D, 8620. Benar.
Oke, lanjut ya. Nomor 19 nih. Kira-kira jawabannya apa? Kak. 16.000. Oke. Kamu pakai cara yang apa? Kalau aku pakai A plus 2.500. 2.500 itu apa yang berubah ya? Dibagi gimana ya? Ini kali ya. Ini per ya. A plus 2.500 dibagi sama MPS-nya. Cara cepet sih ini. A-nya kan 1.500. Ditambah 2.500. Langsung aja ya, 4.000 dibagi MPS-nya berapa? Kalau MPC-nya, ini kan MPC 0,75Y itu MPC. Berarti MPS-nya 1 minus 0,75. Berarti kan 0,25. 4.000 dibagi 1/4 sama dengan 16.000. Itu. Mau pakai cara lain juga nggak apa-apa. Ini aku pakai cara cepatnya dikasih guruku aja. Terus nomor 20. Kak, itu rumus aslinya yang gimana, Kak? Yang 19. Rumus aslinya itu pakai yang tadi, K sama dengan 1 per MPS. Kan ini kan yang berubah investasi. Tadi kalau yang berubah investasi, konsumsi, saving, ataupun government expense, itu kan pakainya 1 per MPS. 1 per MPS kan 1 per 1/4. Berarti kan 4. 4 dikali apa yang berubah? 2.500 ditambah sama pendapatan awal. Ini berarti kamu hitung dulu pendapatan awalnya. Gitu. Baru ditambahin sama 4 kali 2.500. Gitu. Lanjut nomor 20. B. Yang lain. Ada jawaban lain? B. B juga. Oke, jawabannya B. Ini ketika pemerintah berencana menaikkan penerimaan dari sektor pajak nih. Pajaknya naik. Tadi rumusnya multiplier atau angka pengganda untuk pajak itu kan minus MPC per MPS. MPC-nya berapa? Nih, udah. MPC-nya itu kan berarti kan 0,75. Minus 0,75 dibagi 0,25. Sama dengan minus 3. Itu dikali sama sektor pajak yang berubah. Nah, berubahnya kan 200.000. Berarti 3 dikali 200.000. Berarti kan 600.000 tapi minus. Minus itu berarti artinya berkurang. 20 jawabannya B. Nggak kecepatan kan? Aman? Kak. Aman. Ya, Aman. gimana? Kak, Ada yang mau nanya dulu? Gimana? Kak, mau nanya ya, Kak. Boleh. Kalau misalnya pajaknya diturunkan, berarti nanti K-nya itu dikali minus gitu, Kak? Ya, tetap minus. Tapi kalau pajaknya diturunkan, berarti nanti pendapatan nasionalnya akan bertambah. Kenapa gitu? Karena lambang minusnya ini sebenarnya bukan arti dari berkurang, tapi kebalikan. Minus berkebalikan. Berarti kan ketika pajaknya dinaikkan, ini kan menaikkan penerimaan dari sektor pajak, maka nanti pendapatan nasional itu akan berkurang. Satu naik, satunya berkurang. Kalau misalkan tandanya positif, berarti satunya naik, satunya ikut naik. Kalau pajaknya diturunkan, berarti pendapatan nasionalnya akan naik karena berkembalikan. Gitu. Terus? Oke. Kak. Nomor 21, ya? Saya masih agak bingung yang nomor 19, Kak. 19. Ini aku pakai cara cepet sih. Aku sebenarnya agak lupa secara awalnya gimana. Tadi yang ketemu 16.000 pakai cara apa? Diskusi bareng yuk. Cara awalnya gimana sih? Aku lupa juga. Y sama dengan kan fungsi konsumsi dari aku ya. Y Ya. kan konsumsinya C sama dengan 1.500 tambah 0,75 Y. Sedangkan kalau dari rumus yang aku dapat, kalau ada investasi berarti sama dengan C plus I.
Berarti Oke. sama dengan Y sama dengan 1.500 tambah 0,75 tambah 2.500 kan. Nah, 0,75-nya dipindah ke Y, berarti Y sama dikurangi 0,75 sama dengan 1.500 tambah 2.500, aku hitung aja langsung 4.000 ya. Iya. Di sini Y diupamakan 1, kan karena Y nilainya emang 1. Berarti 1 kurangi 0,75 sama dengan 0,25. 0,25 sama dengan 4.000. Berarti 4.000 dibagi 0,25 sama dengan 16.000. Jadi Itu ceritanya. Oh, jadi investasinya. Jadi Y sama dengan fungsi C ditambah investasi tadi gitu rumusnya ya? ya itu Iya. rumus yang aku Rumus tahu. dasarnya itu kan Y sama dengan C. Kalau kelebihan, kalau misalkan konsumsinya udah cukup, berarti kan dia bakal nabung. Berarti Y sama dengan C plus S. Kalau S itu sama aja kayak I, karena uang yang kita setorkan ke bank, yang kita tabung itu bakal muter lagi buat investasi. Jadi S diasumsikan dengan I. Berarti Y sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus I. Tergantung apa yang diketahui di soal. Gitu. Terus nanti I-nya itu kan 2.500, tinggal ditambahin aja, berarti kan 4.000 plus 0,75 Y, dan seterusnya. Jadi nggak kecepatan kan? Jelasinnya jelas banget kok, keren. Oh, paham banget Kak. Makasih banyak ya Kak. Iya, yuk lanjut. Lanjut ya. Oke, nomor 21. Jawabannya apa nih? Nggak ngerti. Oke. Kurva Lorenz. C bukan Kak? C itu berarti 24 ya? Iya, 1 dan 3 bukan Kak? Oh. aku C. Ini Iya, atau 2 dan 4. ya, oke. C itu kurva Lorenz bentuknya gini kan, guys. Kalau misalkan semakin timpang tuh nanti semakin gini, semakin kembung jelek gitu loh. Yang ini itu persen PDB. Susah. PDB. Nah, kalau ini kan jumlah penduduk. Tik. Nah ya, jumlah aja gitu. Nah, jadi yang termasuk dalam komponen distribusinya kurva Lorenz itu pendapatan nasionalnya dan jumlah penduduknya. Gitu. Secara kumulatif itu artinya secara keseluruhan, menyeluruh gitu. Berarti 2 dan 4. Itu. Lanjut ya. Nomor 22. Jawabannya apa nih? B bukan sih? Ada jawaban lain? Oke, benar jawabannya B. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu adalah disposable income atau DI. Nih ya. Nah, kalau pendapatan perseorangan itu adalah personal income. Rumusnya DI sama dengan PI minus pajak langsung. Jadi yang membedakan keduanya itu kalau misalkan di pajak langsung kalau di personal income itu masih include pajak langsung, kalau di disposable income udah enggak, udah di minus. Gitu. Jadi jumlah pajak yang harus dibayar yang bedain. Nomor 23. Apa nih? A ya Kak. A. Perlu lihat jawabannya nggak? GNP dan pendapatan faktor. Ya. Jawabannya adalah A, benar. Tadi ya yang rumus-rumus, itu diapalin aja nggak apa-apa sih. Kalau ekonomi aku tidak akan menuntut kalian paham rumus, tapi jujur kalau paham rumus itu bakal lebih susah tek dari otak. Gitu. Nomor 24. Hal berikut yang termasuk dalam perhitungan GNP. Apa nih? A 1 2 3. A 1 2 3. Betul. GNP berarti yang asing-asing dicoret ya. Produsen di Indonesia benar, hasil petani padi Indonesia benar, berarti yang nggak boleh hanya perusahaan asing. Jawabannya A. A 1 2 3. 25.
Apa nih jawabannya? Yang A bukan, Kak? A bukan. Betul. B bukan sih? B. Salah nggak ngeliat metodenya. A. Oke, ya benar jawabannya A. Rumusnya kalau pengeluaran ini ya. X min M. Oke. Kalau nilai soal balas jasa berarti dia adalah metode penerimaan. Terus, kalau nilai barang jasa yang dihasilkan oleh satu nilai barang dan jasa, berarti kan ini sama aja kayak final products kan. Berarti dia masuknya ke metode produksi. Nilai tambah juga metode produksi. Seluruh penghasilan warga negara yang bekerja baik dalam negeri maupun di luar negeri. Berarti ini PNB. Oke. Lanjut nomor 26. Ada yang tahu jawabannya? Kita bahas ya. Kalau aku ngejawabnya A, benar-benar. Metode pendapatan nasional memberikan gambaran struktur perekonomian negara. Benar. Kita punya asumsi gini, negara yang maju itu makin banyak pendapatan dari jasa, sektor jasanya. Semakin maju akan semakin banyak sektor jasa. Terus, kalau ini kita berarti dengan dua statement ini, kita ngomongin metode pendapatan. Pendapatan nasional menyatakan data sumber-sumber pendapatan suatu negara. Karena kita pakai RWIT. Sewa, gaji, bunga, profit. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih, paling banyak dari sektor dari sektor sewa kah, dari profit atau perusahaan kah, gitu-gitu. Dan keduanya berhubungan. Sebab akibat kan kalau dibaca. Ada yang masih belum jelas nomor 26? Jelas, Kak. Jelas? Oke, lanjut nomor 27 jawabannya apa? E. Oke, E. Bener, E. Personal income atau pendapatan perseorangan itu artinya pendapatan yang diterima sektor lembaga dalam setahun. Benar. Sektor pendapatan perorangan juga bisa. Pendapatan nasional dikurangi pajak tidak langsung. Berarti kan dia NNI. Rumus ya. Pajak tidak langsung. Sama dengan pendapatan sektor nasional. Ya sama sih. Gading. Terus jumlah pendapatan sektor rumah tangga yang dibelanjakan dalam 1 tahun. Dibelanjakan itu berarti disposable income. Jumlah upah yang ditambah bunga yang diterima sektor rumah tangga dalam 1 tahun. Berarti dia PDB dengan pendekatan pendapatan. Gitu. Lanjut ya. Ada yang kurang jelas? Ini harusnya NNP. Net national income. Ya, oke. Yuk. Lanjut. Atau ada yang mau tanya nomor 27? Lanjut ya. Iya, Kak. Oke. Nomor 28. Jawabannya apa nih? Bukan sih. Bukan, Kak. 23. Sebenarnya ya, ini kita diskusi ya. Yang ini aku nggak nemu jawabannya. Soalnya menurutku yang benar cuma 1-2. Gitu, perhitungan pendapatan nasional kan. Kalau dari pendapatan nasional aja, kita bisa lihat nih pedoman pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan pemerintahan. Ini fungsi-fungsi APBN, APBD.
membandingkan struktur perekonomian antar negara. Benar tadi yang aku bilang kan, bisa tahu struktur perekonomian itu apa. Cuman kalau jumlah utang luar negeri itu nggak bisa dilihat dari pendapatan nasional doang. Terus mengetahui sistem pemerintahan suatu negara. Sistem pemerintahan sama struktur perekonomian beda. Sistem pemerintahan itu kan berarti kan liberal gitu-gitu kan. Kita nggak bisa lihat cuma dari pendapatan nasionalnya. Ada orang yang liberal ada negara yang menggunakan sistem liberal, pendapatan nasional tinggi, tapi ada juga yang kebalikannya gitu. Jadi kalau menurut aku cuma dua. Menurut kalian gimana? Sama aku mikirnya gitu sih tadi. Oke. Kalau gitu kita sepakat ya. Ini emang agak bingung juga aku yang ini. Oke, lanjut ya. Nomor 29 apa nih? GDP. 1 dan 2. Ya, bener banget. Udah 2. Ya, bener banget. Kalau penduduk asing di negaranya sendiri, berarti kan negara sendirinya itu kan negara asingnya itu kan. Terus kalau penduduk suatu negara di negara lain, ya bukan negara kita. Berarti nggak masuk ke GDP, gitu. Lanjut, nomor 30. GNP ini sama kayak yang tadi, cara ngitungnya. Mau dihitung atau di skip aja? Soalnya kita cuma sampai jam 9. Kira-kira jawabannya berapa nih, guys? Langsungan aja ya, langsung bahas aja. Soalnya udah sering. C ya, benar, C. Jadi, ini, kalau GNP, itu berarti kita keluarin semua yang asing. Dan masukin semua yang berarti 100, dikurangin 10, karena faktor yang dimiliki oleh orang asing, itu dikurangin 10, ditambah pekerja di luar negeri, 10. Berarti 100 jawabannya. Oke, lanjut. Ada yang bawah. Oh, ini. 31. 31 apa nih? 1 dan 3. Ya, bener banget. Pendekatan pendapatan itu berarti 1 dan 3. Bunga modal dan sewa. RWIP ya rumusnya. Kalau belanja pemerintah itu metode pengeluaran. Kalau pajak pendapatan itu masuknya ke APBN APBD. Nomor 32. PDB hanya dapat dihitung menggunakan 2 metode, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan penerimaan. Benar apa salah? Salah. Harusnya 3 ya? Harusnya ada 3 sama Lagi apa? produksi ya. Produksi. 3 Sip. metode. Iya, benar-benar. Satunya lagi produksi. Sebab pendekatan pengeluaran dihitung dari pengeluaran yang dihasilkan oleh 4 sektor perekonomian. Benar nggak nih? Benar. 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 Berarti salah benar ya, D. 4 sektor perekonomian itu apa aja? Kita balik lagi ke rumusnya. RWIP, pemegang faktor produksi. R, rent, sewa, pemegang faktor lahan. W, wage, gaji, itu SDM-nya. I, interest, itu pemegang faktor produksi, modal. P, itu profit atau laba, pemegang faktor produksi, entrepreneur. Gitu. 33. Jawabannya apa nih? Kayak itu tadi bukannya pendekatan ya? Pendekatan ya? Oh iya, maaf. Aku nggak fokus. Tapi sama aja kok 4. CIGXM, konsumsi, investasi, government expense, XM-nya itu bisa dihitung 1, yaitu neto ekspor. Makasih ya reaksinya. Jadi pakainya CIGXM ya, nggak usah aku tulis lagi. Nomor 33, jawabannya berapa nih? Yuk hitung dulu. Yakin? B. Enggak. Kan. Nggak penting ngomong dulu. Oke. B, bener jawabannya B. Hitung bareng yuk. Kalau misalkan kita ngitung produk pendapatan nasional neto, itu kan berarti kan NNI, Net National Income. Net National Income sesuai rumusnya berarti kita nggak butuh transfer payment, kita juga nggak butuh pajak tidak langsung, dan laba ditahan. Karena laba ditahan itu nanti bakal dipakai waktu PI, pajak tidak langsung akan dipakai waktu PI juga kayaknya.
Terus transfer payment juga waktu PI, dan itu di bawahnya NNI. Berarti kita cuma kurangin 2.500 dikurangin 100 dikurangin 150. Jawabannya 2350. Tulisanku mengerikan. Biarin ya. Itu pajak langsung apa tidak langsung sih? Ini pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang bisa ditangguhin ke orang lain. Contohnya kita makan di McDonald nih. Itu kan ada PPN-nya kan, kayak pajaknya itu. Nah, kita ikut bayar pajaknya McDonald. Padahal kita cuma numpang makan di sana gitu. Jadi bisa diserahin ke yang menikmati produknya tersebut. Hotel bisa, restoran bisa. Tapi kalau pajak langsung itu harus kita langsung yang bayar. Nggak boleh diwakil-wakilin. Tapi bukannya pajak langsung itu pas nyari DI ya? Iya, makanya kita nggak pakai kalau pajak langsung. Nggak ada pajak langsung juga sih. Pajak tidak langsung itu ketika kita pakai buat itu NNI. Iya ya, berarti kepake dong. Yaitu NNI kan, Kak? NNP. Kepake. Berarti di minus 50 lagi. Ada nggak dari 300? Ya, nggak ada. Pajak langsungnya bukan yang dari Pajak langsungnya ditukar sama pajak tidak langsungnya. Nah, iya. Oh iya, benar. Wait. Ya, gitulah. Pajak langsung itu di disposable income ya, Pak? Langsung. Apa? Iya, benar. Makasih koreksinya. Tapi tadi perhitungannya benar ya? Benar. 2.500 dikurangi 100 dikurangi 150. Bener. Oke. Kak, mau tanya dong, Kak. Ya, boleh. Waktu itu pernah dapat rumus kalau nyari NNI itu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ini kenapa nggak nyari NNP dulu, Kak? Ini soalnya disediainnya GDP. Jadi, kalau misalkan kita mau nyari NNP dulu, boleh. Berarti kan GDP dikurangin warga yang dalam negeri luar negeri. Habis itu turunnya baru ke NNP. Jadi GDP ke GNP dulu, habis itu baru ke NNP. Nah, sementara kita nggak tahu data WNA dalam negerinya berapa, WNI dalam negerinya berapa, kita nggak tahu. Jadi kita asumsiin aja GDP ini udah bisa dipakai buat langsung dari NNP. Karena kita nggak tahu yang warga negara, warga luarnya gitu. Soalnya kita cuma pakai data yang disediain aja. Selama dia nggak dipakai di perhitungan tersebut, berarti kita coret gitu. Jadinya agak penting juga sih buat apa rumusnya. Gimana? Paham nggak? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Tadi itu ya kendalanya karena nggak dikasih datanya. Jadi kita asumsiin aja langsung bisa dipakai sampai ke NNP. Nomor 34. Konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor bersih atau net ekspor. Berarti metode pendekatan pengeluaran ya? Pengeluaran. Benar. Pakai rumus CIGXM. Nomor 35. Bila pendapatan nasional didistribusikan merata sempurna, berarti gimana nih? Bukan. Kurva Lorenz berimpit dengan garis diagonal. Betul. Sempurna, merata sempurna. Semakin rata, nanti garisnya itu semakin berhimpit sama garis diagonalnya. Gini. Jadi, kalau misalkan dia nggak rata tuh nanti semakin cembung gini. Nah, kalau dia rata, kebalikannya bakal semakin himpit gini. Kurva Lorenz ya. Gitu. Jadi nanti ketimpangannya itu bisa diukur dengan ini, jarak antara garis diagonal dengan kecembungannya. Berarti dia semakin luas, semakin tidak rata. Gitu. Lanjut, nomor 36. Kelihatan nggak soalnya? 36 apa nih? Kita nyarinya produk domestiknya. Yang A itu guru berkebangsaan Inggris di sebuah sekolah di Surabaya. Yang B itu udah salah karena dia di Hong Kong. Jelas bukan domestik. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Lanjut ya. Ada yang perlu tanyain dulu nomor 36?
Aman? Aman. Oke. Nomor 37. Nomor 37. Pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal tanah, dan skill. Benar apa salah? Benar. Benar. Ya, benar. Kegiatan menghasilkan output yang dilakukan oleh usaha merupakan aplikasi dari penggunaan faktor produksi. Benar atau salah? Benar. Benar. Kegiatan menghasilkan output bla 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 itu adalah kegiatan produksi. Dan dia menggunakan faktor produksi. Benar. Tapi ini berhubungan apa enggak? Enggak. Iya enggak. B. Enggak, benar. Cara tahu berhubungan apa enggak dibaca kalimat lengkapnya aja. Kalau dia enggak pas, enggak sebab akibat, berarti dia enggak berhubungan. Gitu. Nomor 38. Duh, bosan nggak sih sama kayak ini? Dimasukkan PDB. Yang ini skip aja gimana? Jawabannya. Kok aku stop sharing sih? Bentar ya guys, hilang tiba-tiba. Open with PDF. A window. Oke, udah kelihatan lagi kan? Belum, Kak. Udah. Udah, oke. Nomor 38. Jawabannya apa? D. 4 saja ya, Kak. Ya, bener banget. Langsung aja ya, nggak perlu aku jelasin lagi. Nomor 39, apa nih? Apabila PNB lebih besar dibandingkan dengan PDB, maka negara tersebut memiliki ciri. Kira-kira jawabannya apa nih nomor 39? C. Yang lain? Ya, jawabannya PNB lebih besar daripada PDB. Berarti investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar daripada investasi asing di dalam negerinya. Karena kalau PDB-nya itu lebih kecil, berarti kan investasi yang dihitung dari dalam negerinya itu lebih kecil. Gitu. Dan opsi lain yang perlu dijelasin? Aman? Oke. Aman ya? Oke. Lanjut ya. Nomor 40. 40 pada negara berkembang, perhitungan pendapatan nasional melalui produk domestik bruto miliki nilai yang lebih besar. Oke, negara berkembang PDB-nya lebih besar daripada PNB. Karena kenapa tuh? Ada yang tahu jawabannya? Bukan. Bukan. Dia nggak sih? B atau D? Dadu. Jawabannya B. Pendapatan warga negara asing. B sama A sama sih optionnya. Kenapa kalau domestiknya lebih besar, produk nasional. Pendapatan warga negara asing di Indonesia lebih besar. Karena warga negara asing itu nanti akan menyumbang ke PDB kalau dia tinggal di Indonesia. Kalau DADU menghitung produk dan jasa dalam negeri, itu kita nggak bisa pastiin dengan menghitung itu dia bakal lebih gede apa lebih sedikit ke PDB ke PDB-nya karena dalam negeri gitu. Kan harusnya menghitung bukan banyaknya produk dan jasa dalam negeri. Gitu. Jadi jawabannya menurutku A dan B. Ada yang mau diskusi? Lanjut? Boleh. Oke, nomor 41. Jawabannya apa nih? Pendapatan. Ya, bener banget.
Pemilikmu. Udah kelihatan banget ya itu, nggak perlu dijelaskan. Ya kan? Oke, lanjut ya. Nomor 42. Menghindari. B. Bebek. Salah, enggak. Bukan. Ya, bener E. Kalau perhitungan ganda, untuk menghindari penghitungan ganda, kita itu bakal nambahin ditambah produk atau langsung pakai nilai akhir atau final goods-nya. Jadi kita nggak nambahin nilai akhirnya ditambah-tambah gitu, enggak. Tapi langsung nilai akhir jadi atau nilai tambahnya dijumlahin. Gitu. Nomor 43. Berikut yang tidak termasuk PNB. Aduh. Ini udah kelihatan ya, bank asing ya. Lanjut. Nomor 42. PNB. Ya? PNB. Oh, yang tidak termasuk ding, bego. Aduh, iya. Tidak. Nggak apa-apa, santai. Ya, kenapa? Ada yang perlu diskusi? Lanjut. Nggak ada, oke. Lanjut ya. 44. Apa nih? Tidak termasuk PBB. Ini kita diskusi, soalnya emang iya aku beda sama Kariris jawabannya. Yang nomor 44, menurutku itu jawabannya C. Kalau A, dia bisa dihitung PDB karena menerbitkan saham. Berarti kan dia investasi. Kalau ayah membeli, itu berarti kan dia konsumsi. Kalau membeli novel juga konsumsi, bekerja itu kan dapat gaji, berarti dia dapat wage. Nah, yang enggak, menurutku menawarkan. Karena belum terjadi transaksi, baru dia nawarin doang, belum ada yang beli jasanya. Gitu. Menurut kalian gimana? Ada yang mau diskusi? Atau bisa lanjut aja? Lanjut. Oke, cek. Nomor 45, jawabannya apa nih? Tahun dasar ya? Iya, benar. Kalau PDB real itu pakai tahun dasar. Kalau nggak diketahui tahun dasarnya, di soal, kita hitungnya pakai tahun sebelumnya. Rumusnya itu 1 min 0 per 0 kali 100%. Ngitung PDB realnya ya. 1 itu tahun ini, 0 itu tahun sebelumnya, per 0, jadi selisih tahun ini dan tahun sebelumnya dibagi tahun awal, tahun sebelumnya itu, dikali 100%. Tahun sebelumnya ini bisa diganti dengan tahun dasar. Tahun dasar itu artinya adalah tahun yang paling stabil. Kalau dikasih tahu ya pakai tahun dasar, kalau nggak dikasih tahu ya pakai tahun sebelumnya. Gitu. Misalkan ditanyain rumusnya tahun 2015, berarti dia 2015 dikurangi 2014 per 2014 dikali 100%. Gitu. Nomor 6. Ini sama kayak yang tadi. Apa? Jawabannya apa? D bukan. Ya, D. Benar-benar D. Nilai tambah aja. Nomor 47. D. Jadi, benar. Kalau yang nilai tambah pertanian peternakan itu produksi, investasi itu pengeluaran, konsumsi masyarakat itu pengeluaran, hasil neto ekspor impor atau X-M itu pengeluaran. Nomor 48. Pernyataannya benar nggak? Benar. Benar.
Alasannya? Untuk menghindari double counting. Ya benar banget, menjumlahkan value added. Terus alasannya benar nggak? Enggak, salah. Salah. Ya, salah. Karena industri itu menghasilkan produk sampingan. Ini yang menurut aku salah. Value added itu dihitungin produk utamanya dulu, baru dihitung dari produk sampingan. Jadi dia itu nggak dihitung karena dia menghasilkan produk sampingan, tapi karena dia menghasilkan produk utama. Gitu. Lanjut. Berarti ini jawabannya benar salah tuh apa? C ya? Iya. C. Nomor 49. Nanti mengakibatkan apa nih kalau kayak gitu tulisnya? Jawabannya? D, bukan. Ya, benar. Iya, ada benar. Karena kalau misalkan ada yang investasi di tempat kita, itu masuknya ke GDP kita, tapi nggak masuk ke GNP. Kalau investasi Indonesia di luar negeri, itu masuknya ke GNP. Gitu. Tapi mengalami penurunan, berarti kan lebih gedean GDP-nya. Lanjut. Nomor 50. Jawabannya apa nih? Ada lagi? B bukan. Mau ralat? Ayo, jadinya apa nih jawabannya? B. Iya, benar jawabannya B. PDB realnya, kalau dia meningkat lebih cepat daripada pertambahan populasi, berarti nanti pendapatan per kapitanya itu bakal gede. Karena rumusnya pendapatan per kapita kan delta PDB real per pertambahan populasi. Pertambahan populasi itu delta populasi. Gitu. Kalau pendapatan per kapitanya gede, berarti negara tersebut semakin maju. Gitu. Lanjut ya, nomor 51. Produk nasional bersih. Berarti net national product. Ada yang udah ngitung atau mau dibahas aja? Yang B bukan, Kak? Ini kayaknya. Ada B, ada E nih. Ada lagi yang punya Aku jawaban B. lain? Aku B. Oke, B. NNP itu kan rumusnya GNP min penyusutan. Ya kan? Berarti kalau kita startnya dari GNP, mana nih yang nggak usah kita hitung? Berarti kan perusahaan asing dicoret. Karena perusahaan asing nanti involve-nya ke GDP, bukan ke GNP. Kalau GNP harus dikurangin perusahaan asing. Berarti perusahaan asing nggak usah ditambahin. Terus, kalau GNP, berarti kan perusahaan dalam negeri 15,4, aku pakai koma ya, ditambah produksi warga negara di luar negeri. Boleh ditambahin karena dia warga negara kita. Terus, dikurangin 2,1. Jawabannya adalah 19,6. Benar nggak itu? Jadi, menurutku, jawabannya yang dadu. Gitu. Tadi yang masih jawab B dan E, ada yang mau didiskusikan? Lanjut aja. Lanjut. Oke, nomor 52. Jawabannya apa nih? Ini hafalan.
Aku A bukan. A. Iya, jawabannya benar A. Mau dijelasin? Boleh, Kak. Jelasin, Kak. Oke. Jadi, bentar aku sambil buka catatan ya. Yang ini aku juga agak lupa. Jadi, intinya itu, warga itu dibagi menjadi 3. Kaya 20%. Bentar. Tak tulis aja deh. Gimana? Kaya 20. Terus sedang 40. Miskin 40. Nah, yang miskin ini bakal menurut Bank Dunia itu ada 3 parameter. Kalau antara 12 sampai 17% berarti dia sedang, di bawah 12% berarti dia pendapatan nasionalnya itu rendah. Pendapatan nasional yang diterima miskin itu di bawah, kalau lebih dari 17% berarti dikatakan rendah. Benar. Kalau misalkan 12 sampai 17 itu sedang, kalau lebih dari 12 itu dikatakan pendapatan nasional satu negaranya tinggi. Gitu. Ini yang 12-17 itu hanya didapatkan oleh si miskinnya. Jadi parameternya itu si miskin. Kalau lebih dari 12% berarti dia kurang dari 12% berarti dia itu rendah. Tinggi. Bentar deh, ada yang ingat gak sih? Aku kehilangan catatanku dan lupa. Enggak tahu. Oke, ini aku ketemu. Bentar. Jadi 0 sampai 12 itu rata. Atau pendapatan nasionalnya dikatakan tinggi. Kalau 12 sampai 17 itu sedang kesenjangannya. Kalau di atas 17% itu pendapatan nasionalnya rendah atau ketimpangannya tinggi. Gitu. Kalau yang 20-40-40 itu apa, Kak? Ini pembagian, jadi warga negara dalam suatu negara itu dibagi jadi ini. Kayanya 20%, sedangnya 40%, miskinnya 40%. Total kan 100% nih. Nah, terus yang 12-17% ini hanya ditinjau dari si miskinnya doang untuk menentukan apakah dia timpang atau enggak pendapatan negaranya. Gitu. Terus habis itu ini yang nomor 52 ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, aku mau tanya. Iya, boleh. Kan yang kata apa sih namanya, yang kaya 20, sedang 40, miskin 40. Kalau misalkan ada pertanyaannya yang kayak misal nanyain 40%-nya itu, jadi si sedang sama miskinnya tuh ada di termasuk pilihannya, itu entah kita bisa milih yang mana, kan keduanya 40 kan. Gimana? Boleh diulangin nggak? Itu kan yang tadi yang dicoretin merah itu. Yang Ya. kaya kan 20, sedang 40. Miskin kan juga 40 ya. Kalau misalkan ditanyainnya 40 juga, tapi si sedang sama miskinnya nih ada di pilihan yang beda. Oh, kita ambil yang termiskin. Soalnya tadi seperti yang aku bilang, kalau menentukan ketimpangan yang 0, 12, 17, 100 ini, itu kita hanya tinjau si miskinnya ini. Jadi, kaya sedangnya itu hanya dipakai buat pembagian dalam satu negara itu yang kaya, sedang, miskin. Tapi untuk menentukan apakah dia timpang atau enggak, kita cuma lihat kondisi si miskin. Kalau si miskinnya itu dapat sekitar 0-12% pendapatan negara, berarti dia itu hitungannya adalah rata. Di atas 17% berarti dia ketimpangannya itu rendah. Si miskin dapat banyak kan, di atas 17, berarti ketimpangannya rendah atau pendapatan distribusinya itu tinggi. Kemudian kalau dia 12-17 itu sedang, 0-12 itu ketimpangan tinggi. Gitu. Ketimpangan tinggi karena misalkan nih, bahkan si miskin dapat 0% dari pendapatan negara. Berarti kan pendapatan nasionalnya itu kan nggak terbagi secara rata kan. Ada orang miskin yang bahkan nggak dapat sepeser pun. Gitu. Jadi ini ketimpangan ya. Ketimpangan. How to nulisnya? Udah ketimpangan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dan udah. Nih, kita ngomongin ketimpangan distribusi pendapatan. Kalau pendapatannya rendah, ketimpangannya rendah, berarti dia itu bakal dapat 17% GNP. Gitu. Gimana?
Ada yang mau tanyain? Enggak, Kak, lanjut. Lanjut. Oh ya guys, hari ini kan kita tinggal 15 menit. Kira-kira kita mau lanjut bahas soal aja sampai jam 9 atau ada yang mau ditanya jawab materi apapun? Tanya jawab tuh kamu sediain soal yang kita jawab atau kita yang tanya soal? Kalian yang tanya soal. Jadi akunya cuma jawab kalau aku bisa gitu. Kak, aku ada soal. Boleh apa? Tentang apa nih? Iya, Kak. Tentang apa soalnya? Tentang uang dan perbankan kayaknya, Kak. Oke, coba dulu ya soalnya. Gimana soalnya? Apabila diketahui jumlah total rupiah di masyarakat dan di bank sentral, sedangkan sebagai cadangan adalah sebesar 800 miliar, dan rasio cadangan deposit adalah 0,1. Rasio mata uang atau kurensinya dan depositnya 0,8. Yang ditanya angka pengganda uang. Kamu anak GO ya? Ini dari kawan sebenarnya, Kak. Aku dapat soal ini di bimbelku soalnya. Oke. Rumus saya itu 1 PR. Bentar ya. Aku juga lupa rumus ini soalnya. Itu nanti jawabannya 2, aku ingat. Aku lupa soalnya gimana caranya. Tadi soalnya gimana? Ya, oke. Udah. Ada. Soalnya nggak aku tulis ya, tapi nanti rumusnya itu 1 plus kurensi dibagi RR plus RR. Jadi 1 plus 0,8 dibagi 0,1 plus 0,8. Jawabannya 2. Itu plusnya itu kepisah atau di pembaginya, Kak? Di bawahnya. Jadi yang di bawah 0,1 ditambah 0,8. Oh, gitu. Hasilnya 0,8 dibagi 0,9 sama dengan 2. Oke. Currency-nya kan 0,8 kan? Iya. Rasio mata uang, currency, dan deposit. Iya, benar. Ini soalnya jarang sih. Oke. Ada lagi? Nanti soalnya aku pas di Twitterku deh sama penyelesaiannya. Soalnya aku nggak nyatet. Soalnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau soal dulu? Oke. Boleh. PDB di negara berkembang itu biasanya lebih besar dari PNB-nya atau sebaliknya? Lebih besar. PDB lebih besar daripada PNB. Di negara berkembang kan? Iya, karena apa? Karena banyak investasi. Iya, jadi tadi kan kita bahas kebalikannya deh. Kita bahas negara maju. Negara maju itu kita asumsi orang-orangnya itu berpendidikan tinggi. Sehingga dia kerja dimanapun, dia akan memberikan income yang gede. Nah, kalau misalkan income warga negara tersebut tinggi, berarti dia bakal involve ke PNB nasional di negaranya. Berarti negara maju, PNB-nya lebih besar daripada PDB. Nah, kebalikannya, dengan asumsi yang sama, kebalikannya. PDB, misalkan ada orang USA kerja di Indonesia dan orang Indonesia jadi TKI di Amerika. Nah, otomatis kan orang Amerika tadi itu bakal memberikan dampak yang gede karena gajinya besar ya. Dia bakal memberikan dampak yang besar ke PDB Indonesia dan PNB negaranya sendiri. Kebalikannya, si orang Indonesia yang jadi TKI di Malaysia, di USA itu bakal memberikan dampak kepada PDB di Malaysia dan PNB di Indonesia. Tapi gajinya TKI itu kecil, jadi nambahnya dikit. Makanya kalau Indonesia sebagai negara berkembang, PDB-nya bakal lebih gede daripada PNB-nya. Karena pendapatan orang-orang
yang ada di Indonesia, baik asing maupun lokal, bakal lebih besar daripada pendapatan orang Indonesia secara keseluruhan. Karena kita asumsinya orang-orang yang negara berkembang, itu SDM-nya belum terlalu unggul, makanya dia kerja bakal gajinya segitu-segitu aja, gitu asumsinya. Apakah bisa dipahami? Oh, bisa. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau nanya soal? Atau kita lanjut sampai 55? Lanjut sampai 55 aja. Oke. Nomor 55. Metode perhitungan produk domestik. Nggak usah aku bacain deh. Konsumsi investasi CIGXM. Berarti masuknya? Pengeluaran. Sip. Nomor 54. Komponen disposable income. C, apa aja nih? C, bagian 4. Wait, buka catatan dulu. Oke. Oke, DI itu kan rumusnya PI minus pajak langsung. Berarti 4 doang? Enggak. Berarti kan yang termasuk di DI selain 4, karena 4 pajak langsungnya itu diminus, dihilangkan dari DI-nya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Oh, gitu. Ya. Sampai 55, berarti satu lagi nih. Berikut. PNB. Yang masuk PNB apa nih? TKI. B. 1, 3. Ya, benar. 1 dan 3. Sip, selesai. Kita sampai nomor 55 dulu ya, soalnya aku limit sampai jam 9. Ada 8 menit sisa nih. Tanya jawab nggak apa-apa. Boleh soal, boleh selain soal, tips belajar atau apapun itu. Kak, boleh Ya? tanya soal nggak, Kak? Boleh. Soalnya kayak gini, Kak. APBN sebagai pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN untuk, nah ini aku ada 2 versi gitu, Kak. Ada yang bilang fungsi otoritas, ada juga yang bilang fungsi pengalokasian. Itu yang benar yang mana, Kak? Kalau menurut aku lebih ke otoritas. Kalau alokasi itu definisinya sebenarnya gimana sih, Kak? Kalau alokasi setahu aku itu yang dia mengurangi pengangguran nggak sih? APBN dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran. Coba ya, kita searching. Soalnya aku juga kurang hafal. Kalau menurut aku lebih ada fungsi pedoman nggak sih? Kayaknya sih cuman alokasi, distribusi, sama stabilisasi yang saya tahu. Makanya baru tahu otoritasinya. Tadi sebagai pedoman ya, berarti otorisasi. Karena otorisasi itu fungsi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Kalau misalkan alokasi itu dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Jadi alokasi itu lebih ke, misalkan nih pemerintah mau memberikan bantuan langsung tunai gitu. Jadi tujuannya itu untuk memeratakan pendapatan gitu. Dikasih ke orang-orang yang kurang mampu, APBN gitu. Sesuai dengan target. Kalau distribusi sama stabilisasi? Kalau stabilisasi itu untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Jadi contohnya APBN dipakai buat ngatur pajak dan subsidinya supaya nggak inflasi dan segala macam. Mengenai kaitannya ke kebijakan moneter fiskal gitu. Kan pakai pajak sama subsidi tuh yang fiskalnya untuk mencegah inflasi atau mencegah deflasi gitu-gitu. Berarti kan itu masuk ke stabilisasi. Kalau distribusi itu pendapatan dibuat menyalurkan pendapatan secara adil dan merata. Kayak subsidi BBM, bahan pokok, gitu. Berarti sama kayak yang BLT tadi dong, Kak? Kalau BLT itu ada caranya, jadi menetapkan besarnya anggaran gaji pegawai, belanja barang, anggaran pembangunan suatu proyek,
Alokasi itu simpelnya kayak pembagi bagian. Jadi misalkan uang sesuai dengan APBN ini 20% dipakai buat pembangunan negara gitu. Pembangunan proyek ini terus 20%-nya dipakai buat apa? Buat apa? Buat apa? Kalau distribusi itu tujuannya itu lebih ke membantu yang kurang mampu gitu. Kalau yang ditanyainnya tentang kurang mampu lebih baik pilihnya distribusi aja. Kalau alokasi itu buat dibagi-bagi dana APBN-nya sesuai dengan fungsi dan targetnya masing-masing. Dan targetnya itu nggak harus orang miskin kalau alokasi. Bisa untuk anggaran proyek, bisa buat apa-apa. Gitu. Setahu aku ya. Nanti coba aku diskusi lagi. Gimana? Berarti kalau nggak ada kata-kata pedomannya, lebih cocok alokasi ya, Kak? Enggak dong. Tadi kan soalnya untuk itu kan. Pedoman untuk APBN selanjutnya kan. Berarti kan dia dasar Untuk dari APBN. Oh, anggaran pembangunan. Oh iya. Iya, Kak, program pembangunan. Alokasi. Iya, benar-benar. Kalau nggak ada kata pedomannya ya, kalau pedoman itu dasar pelaksanaan. Makasih, Buat Kak. acuan gitu. Itu nanti kita cross check ulang lagi ya, soalnya aku kurang menguasai bab ini, yang APBN. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Kita punya 4 menit. Aku stop sharing dulu deh. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya. Kadang kalau ada soal gitu, saya masih suka bingung, Kak, fungsi uang gitu, Kak. Fungsi uang. Kayak fungsi uang asli, uang turunan gitu. Iya, Kak. Itu hafalan sih sebenarnya. Kalau fungsi uang asli itu, bentar ya, aku bukain biar lebih pas aja. Iya, Kak, misalkan kayak ada soal, terus saya kiranya uangnya fungsinya sebagai alat tukar, tapi ternyata sebagai satuan hitung. Jadi kadang saya suka kebalik-balik gitu, Kak. Gitu, paham. Kalau fungsi sebagai satuan hitung itu, kalau alat tukar itu pasti ada kata-kata untuk menukarkan. Misalkan, aku punya uang 2.000 untuk menukarkan dengan 2 buah spidol, dengan spidol gitu. Tapi kalau misalkan satuan hitung, itu kita pakai untuk, misalkan 1 spidol itu 1.000, 5 spidol berarti 5.000 gitu. Tapi kalau misalkan alat tukar, itu pertukaran senilai. 1 spidol senilai 1.000 gitu. Paham nggak perbedaannya? Oh, jadi kalau misalkan untuk yang alat tukar tadi, misalkan si A membeli 1 spidol dengan 5.000, berarti itu alat tukar ya, Kak? Iya. Itu tapi lebih kalau ke misalkan alat pembayaran. Itu lebih ke alat pembayaran. Jadi kita bahas dulu ya. Fungsi uang itu ada 3. Fungsi asli, itu nanti ada alat tukar dan satuan hitung. Contohnya alat tukar itu pertukaran senilai. Uang 1.000 ditukarkan dengan uang spidol 1 buah. Itu untuk menggantikan barter. Dari bahasanya aja kelihatan. Terus kalau untuk fungsi asli satunya itu ada satuan hitung. Yaitu 1 spidol 1.000, berarti kalau 5 spidol berapa? 5.000 gitu. Jadi kayak lebih 1x berapa, 2x berapa, berarti 2x berapa gitu. Kalau fungsi turunan ada alat pembayaran, alat penghimpun kekayaan, alat pemindah kekayaan. Ini udah jelas ya, kalau alat pembayaran itu biasanya kita pakai uang itu buat bayar spidol, dan itu nggak bisa diganti pakai yang lain. Kayak kita misalkan bayar spidol dengan menggunakan pensil atau pulpen. Meskipun senilai, kita nggak bisa pakai pensil atau pulpen, karena uang tersebut sudah dipastikan sebagai alat pembayaran yang sah. Gitu. Masuk nggak? Connect nggak? Akunya, caranya. Iya, paham. Kalau alat penghimpun kekayaan, itu dia semakin ditimbun semakin banyak, semakin kita kaya. Misalkan contoh soalnya, Bapak itu bekerja siang malam untuk mendapatkan uang. Berarti dia sebagai apa? Sebagai penimbun kekayaan. Semakin ditimbun, semakin kita kaya. Gitu. Terus kalau pemindah kekayaan, itu biasanya contoh kasusnya itu kita pergi, pindah kota. Aku kerja di Jakarta, terus aku mau dipindahin ke Sulawesi. Berarti rumahku yang di sini aku jual, jadi uang kan, uangnya aku bawa ke Sulawesi, aku beliin rumah dan aset di sana. Itu berarti pemindah kekayaan. Awalnya aku punya rumah di Jakarta, karena aku pindah, jadi uang, aku pindah ke Sulawesi. Gitu. Terus kalau fungsi dinamis itu bisa banyak, bisa alat pendorong perekonomian, dan segala macamnya. Gitu. Tapi biasanya yang sering keluar itu fungsi asli sama turunan doang sih. Gitu.
Oke, makasih Kak. Iya. Ada lagi? Oh, udah jam 9 pas. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya soal, insya Allah aku jawab. Ke Twitterku aja, di @koronski, aku chat deh. Insya Allah kalau aku buka, bakal aku jawab secepat aku lihat, gitu. Jadi begitu aku lihat, langsung aku jawab, insya Allah. Cuman emang akhir-akhir ini aku jarang buka Twitter karena ada satu dan lain hal, gitu. Aku duluan ya, teman-teman. Makasih udah join. Makasih banyak Kak Firda. Makasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Makasih banyak. Kak, Dadah. Ya. yang soal tadi yang